Akbar. Nah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir Bu, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum memasuki ke materi, apakah kalian siap untuk belajar? Alhamdulillah, pada siap-siap semua ya. Nah, sebelum belajar, Ibu ingin kalian duduk yang rapi ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kepada materi tentang kedudukan dan peran anggota keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Yulianti. Di sini Ibu bisa disebut Ibu Anissa atau Ibu Nisa. Nah, gimana kalian? Pada semangat nggak untuk memulai pelajarannya? Harus semangat ya. Jangan ngantuk-ngantuk. Nah, baik, kita akan lanjutkan langsung ke materi. Kalian pasti punya keluarga kan? Keluarga itu ada siapa aja sih? Ada siapa Budi? Oh, ada ayah, benar. Ada ibu, benar. Ada anak, benar. Nah, apa sih peran mereka tersebut? Kita akan bahas ya. Peran ayah itu menafkahi keluarganya, melindungi keluarganya. Nah, selain melindungi dan menafkahi keluarganya, pasti peran ayah menyayangi anggota keluarganya. Di sini Ibu mempunyai contoh gambar, kalian simak baik-baik dan perhatikan. Di sini ada 4 anggota keluarga. Yang pertama, Pak Surya sebagai Bapak Rudi, Ibu Santi sebagai Ibu Rudi, ketiga Kakak Rudi yang bernama Mira, yang terakhir ada Rudi. Pak Surya selain mencari nafkah, ia adalah pemimpin yang besar dan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjadikan anak-anaknya sukses, menjadi dewasa agar tidak manja dan mencapaikan cita-cita anaknya tersebut. Nah, selain itu, peran ayah pasti akan membantu Ibu Santi, yaitu ibunya Rudi, membersihkan rumah, membantu menjaga anak, dan kita sebagai anggota keluarga harus bekerja sama. Nah, di sini ada Ibu Santi. Ibu Santi, ibu untuk keluarganya. Ibu mengurus kebutuhan keluarga, memasak, dan membersihkan rumah. Ibu juga bekerja di kantor, seperti ayah. Ibu juga mencari nafkah. Pulang dari kantor langsung ibu mencuci pakaian, kemudian ibu memasak, ayah membantu menjemur pakaian, membersihkan rumah, dan ibu yang memperhatikan Mira yang sedang sakit. Nah, di sini peran ibu juga harus memantau anak-anaknya agar. Nah, selanjutnya ada peran anak. Berarti peran anak itu Kamira dan Rudi. Nah, apa aja sih tugasnya sebagai anak? Tugasnya sebagai anak itu pergi ke sekolah, tidak bolos-bolos, saling membantu dalam hal kakak adik, membanggakan kedua orang tua. Nah, harus membantu kedua orang tua juga dalam merapikan tempat tidur, membantu menjemur baju, dan membantu menyiram tanaman. Nah, di sini Ibu punya 2 cerita tentang perubahan peran. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 2 perubahan peran, yaitu peran ayah menjadi ibu, peran ibu menjadi ayah. Kita ambil contohnya Tina. Tina mempunyai ayah, kakak, dan yang terakhir Tina. Tina tidak mempunyai ibu karena meninggal waktu Tina masih kecil. Berarti sampai sekarang Tina disebut.
piatu karena tidak mempunyai ibu. Nah, sebagai peran ayah harus sekaligus mempunyai dua peran, menjadi ayah dan sekaligus menjadi ibu. Peran ayah dan ibu harus saling mengerjakan pekerjaan rumah dan mengasuh kedua anaknya. Nah, selain itu, Tina dan kakaknya harus membantu peran ayah agar mengurangi beban ayah. Nah, Pak Samsul juga harus mengerjakan pekerjaan ibu seperti membersihkan rumah, membereskan halaman, mencuci baju. Nah, itu kan semua pekerjaan ibu ya. Berarti sekarang dan seterusnya peran ayah atau peran Pak Samsul itu menjadi dua, peran ayah dan peran ibu. Nah, bagaimana anak-anak yang telah ibu jelaskan mengenai peran dalam keluarga? Apakah ada yang belum paham atau ingin dijelaskan kembali? Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenalkan nama Bapak Sidik Permana Wardahani, nomor MPM 20 50 620. Bapak kali ini bakal menjelaskan kedudukan dan peran keluarga ya. Oke, langsung mulai saja. Nah, di sini ada pengertian kedudukan anggota keluarga. Mungkin setiap anggota keluarga memiliki kedudukan sendiri, seperti ayah sebagai pemimpin di rumah tangganya dan kepala keluarga. Sedangkan kalau ibunya ibu itu berkedudukan sebagai istri sekaligus pendamping suami, dan anak juga dan adik-adik juga merupakan keluarga yang berhak sebagai anak yang harus berbakti kepada kedua orang tua ya. Yang juga bertanggung jawab atas seluruh anggota keluarga. Atau mungkin jadi kepala keluarga ya, yang demokratis, tidak membuat semua senantiasa mengajak seluruh anggotanya untuk mengajak seluruh keluarganya untuk bermusyawarah dalam mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Itu adik-adik. Oke, kita lanjut adik-adik. Di sini ada ibu ya. Ibu adalah istri, disebut juga ada ibu rumah tangga ya. Tugas ibu utama di rumah tangga yaitu ngurus rumah ya, rumah kalian, dan juga mungkin keluarganya bertanggung jawab gitu ya atas kegiatannya, yaitu kebersihan di dalam rumah, kerapian di dalam rumah ya kan. Ini buat anak-anak ya, sebagai anggota keluarga, anak juga berhak mendapatkan perhatian kasih sayang dari orang serta bimbingan dari orang tuanya. Orang tua juga kewajiban memenuhi kebutuhan seorang anak ya, seperti buku buat sekolah, pakaian, makanan bergizi, dan kebutuhan lainnya. Anak juga mempunyai kewajiban belajar ya, dan membantu orang tua kedudukannya. Mungkin dari anak-anak ada yang pernah membantu orang tuanya, silahkan acungkan tangan ya. Anak juga termasuk di dalam keluarga ya. Yang pertama, taat dan tunduk kepada perintah ayah dan ibunya. Yang kedua, wajib membantu orang tua di rumah. Yang ketiga, jika orang tua tidak ada, maka Anda ya yang menjaga ya, berkewajiban menjaga seluruh harta benda yang ada di rumah gitu, dan silsilah keluarga ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih buat adik-adik, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang pengalaman dalam melaksanakan peran dalam anggota keluarga. Nah, apa sih pengalaman? Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah kita rasakan atau yang pernah kita alami. Nah, pengalaman bisa berupa kejadian yang menyenangkan dan kejadian yang tidak menyenangkan. Misalnya memancing sebagai pengalaman yang menyenangkan. Nah,
dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan bertukar cerita tentang pengalaman melaksanakan peran dalam keluarga. Nah, terkadang dalam keluarga ada perbedaan antara perubahan dalam keluarga. Perubahan dalam keluarga dikarenakan berlari fungsi dan peran, namun kedudukannya tetap. Nah, ayah tetap berkedudukan sebagai kepala keluarga dan ibu tetap berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan anak sebagai penerus keluarga. Nah, yang pertama ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Peristiwa ini tidak menyenangkan bagi kita. Nah, meskipun ada pembagian peran dalam keluarga, nah, peran masing-masing anggota keluarga dapat saja berubah. Misalnya, anak membantu orang tua jika ayah dan ibunya tidak dapat melaksanakan perannya. Nah, anaklah yang menggantikannya. Contoh, pada sore hari, Ibu Santi memarahi Milano karena terlambat sampai rumah. Milano lupa waktu hingga tak terasa waktu menjelang maghrib. Nah, dari situlah kita belajar bahwa perbuatan tersebut hendaknya jangan kita tiru karena merupakan perbuatan yang buruk. Seharusnya kita menuruti nasihat orang tua karena nasihat itu baik untuk kita. Nah, yang kedua ada pengalaman yang menyenangkan. Nah, misalnya contoh nih, Pak Hadi bersama keluarga pergi ke kebun binatang. Mereka sangat senang kegiatan tamasya mereka dilakukan setiap hari libur. Pak Hadi sangat senang melihat keluarganya bahagia. Nah, itulah contoh dari pengalaman yang menyenangkan. Nah, yang ketiga ada pengalaman yang lucu atau yang menggelikan. Pastikan kita semua pernah mengalami pengalaman yang lucu. Nah, contoh, misalnya Wati sudah duduk di kelas 2 SD. Wati berusaha untuk menjadi anak yang baik. Nah, Wati waktu itu bangun pagi. Karena ibunya repot, Wati bergegas memakai seragam sendiri. Setelah selesai, Wati mendekati ibunya dan ternyata ibunya tertawa. Nah, dan ayahnya juga ikut tertawa karena Wati memakai baju tampak lucu karena kancingnya tidak sama. Nah, dari situlah kelihatannya yang tidak lucu. Nah, sekian dari Ibu, penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Kenalin, nama Ibu adalah Ibu Chelsea. Ibu akan menjelaskan peran anggota keluarga. Yuk disimak dengan baik ya. Peran anggota keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, keluarga ini disebut keluarga inti. Nah, kalau nenek, kakek, paman, dan bibi itu termasuk keluarga besar ya adik-adik. Yuk kita simak lagi. Pertama, kedudukan ayah. Ayah dalam keluarga memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga. Ayah ini bertugas mencari nafkah guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam memenuhi kebutuhan keluarga, ayah harus bekerja untuk mencari nafkah. Lalu, apa yang harus dilakukan atau peran ayah dalam keluarga?
Pertama, memimpin keluarga. Kedua, mencari nafkah. Ketiga, melindungi dan memberikan rasa aman pada keluarga. Kedua adalah ibu. Ibu adalah pendamping ayah. Ibu adalah pengurus rumah tangga. Ibu membantu ayah sebagai kepala keluarga. Peran ibu adalah menjadi ibu rumah tangga. Apa yang harus dilakukan atau peran ibu dalam keluarga? Pertama, mengurus rumah tangga. Menjaga dan merawat rumah tangga. Mengatur uang. Mengatur keperluan rumah tangga. Kemudian yang terakhir adalah anak. Anak merupakan buah hati dari ayah dan ibu yang sangat disayangi. Maka anak memiliki kewajiban. Anak harus membantu orang tua dan menuruti nasihat orang tuanya. Peran anak dalam keluarga adalah belajar dengan baik. Lalu, apa saja yang harus dilakukan oleh anak? Belajar dengan giat, mematuhi perintah orang tua, membantu ibu di rumah, selalu ingat dan mematuhi nasihat orang tua. Nah, jadi dari pembahasan tadi kesimpulannya adalah ayah sebagai kepala keluarga, ibu membantu kebutuhan keluarga, anak sebagai buah hati menghormati ayah dan ibu. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan peran anggota-anggota keluarga? Semoga adik-adik memahami peran anggota keluarga dan semakin menyayangi keluarga. Terima kasih dan sampai jumpa. Gimana pembelajaran hari ini? Seru kan? Coba tadi kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Tadi kita belajar tentang kedudukan serta peran anggota keluarga. Coba di sini ada yang punya kakak, acungkan tangan. Wah, banyak ya. Yang punya adik? Oke, banyak juga. Jadi, kalau misalnya sebagai anak, kita harus membantu siapa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Membantu ayah, membantu ibu, membantu kakak kalau yang punya kakak, lalu menjaga adik kalau yang punya adik. Nah, sekarang dicukupkan sekian ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa di rumah belajar bersama ayah dan bunda. Lalu, jangan lupa belajar membantu orang tua juga. Alat tulisnya boleh dimasukkan ya ke dalam tas. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan lupa saat pulang ke rumah, buka sepatu, simpan sepatu di tempatnya, buka baju, ganti baju, lalu cuci tangan, cuci kaki, lalu makan dan tidur. Lalu setelah itu belajar, oke? Nah, sekarang duduk yang rapi. Kalau sudah ada yang rapi, kita bisa berdoa. Udah rapi belum duduknya? Ayo yang rapi duduknya. Nah, sekarang kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.